Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. نلتقي من جديد في هذه الفرصة الثمينة في هذا المجلس الكريم. فنحن الآن سنستمر درسنا فيما مضى في الدرس الحادي عشر. Pelajaran ke-11. في هذه الحصة وفي هذا الموضوع وضع المؤلف بحثا شاملا وبسيطا وهذا البحث يعني بسيط وسهلة الوصول أو سهلة الفهم عند القارئ عند السامعين. هنا نص أو القصة قصيرة يتكلم عن البيت، عن حالة البيت، ما الذي يوجد في البيت وكيف الحالات هذا البيت. فهنا سنتبين في هذا الموضوع إن شاء الله مع تطبيق القواعد البسيطة التي قد تعلمنا عنها في هذا الكتاب. طيب، بسم الله. أريد أحد منكم قراءة هذا النص أو هذه الكتابة. تفضل. هل منكم يريد القراءة؟ من منكم يريد القراءة؟ هذه النصوص أو هذا النص بدون الشكل أو بدون الحركة، فنحتاج إلى الاهتمام بالحروف، كيف نقرأ كل الكلمة. طيب، أختي شافرة موجود؟ أختي شافرة موجودة؟ إيش؟ أختي شافرة غير موجود؟ طيب، أختي سكينة موجودة؟ موجود. نعم. تفضلي، عليك بالقراءة. Silakan dibaca dari beberapa kalimat, nanti saya bilang cukup, nanti gantian. Tafadhali. Judulnya ini di tengah ini. Baiti. Hada baiti. Baiti amamal masjid. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadhihi ghurfati. Fiha nafidatun kabiratun wa maruhatun jamilatun. Mirwahatun. Mirwahatun jamilatun. Hada sariri wa hada kursiyi wa hada maktabi. Saati wa qalami wa kitabi alal maktab.
wa haqibati tahtal maktab nafidatu ghurfati maftuhah. Khalas, mumtaz. Barakallahu fik. Akhi Yasir, tafadhal Akhi Yasir. Dilanjutkan. Baik. Hazihi ghurfatu ukhti wa Akhi, tilka akhi. astagfirullah. Hmm. Hazihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Baik, khalas. Khalas. Syukran. Ukhti Alia? Ada? Alia? Tes? Ya, dilanjutkan. Bawahnya. Silakan dibaca. Naam, li. Terus? Akhun. Li akhun wahadun ismuhu asal Usama. Usama. Naam, lanjut. wali akhot Ukhtun. tun wahaditun Wahidatun. wahidatun Naam. asmuhu Ismu. Kalau ada alif di belakang, ismuha. Ismuha. ismuha Fuadu Terus bawahnya. abi wa ummi tilkal Fatil. Naam. Fatil kabirotun Iya. Bawahnya. ana uhibu abi wa ummi wa Terus. wa i wa u Sama dengan yang ini tadi sebelumnya. Apa? wa uhibu Mm-mm. akhi wa Ya, Masya Allah. Mumtaz. Baik. Ya. Takalamna qabla hadal mawdu' ad-dhamair lil milkiyah. Kita sudah pelajari sebelum ini dhamir kata ganti untuk kepemilikan. Ya, di antaranya adalah ada dhamir untuk huwa yang diganti dengan hu, kemudian hiya diganti dengan ha panjang, kemudian anta diganti dengan ka, anti diganti dengan ki, dan ana diganti dengan ya sukun. Pada tema ini lebih ditekankan pada penggunaan untuk kata ganti ana ya. Ana yang untuk kepemilikan yaitu ya sukun di akhir suatu kalimat. Ya sukun yang menandakan kepunyaan saya atau milik saya. Contohnya di situ baiti. Baiti hadil kalimah asluha baitun. Thumma tuzadu fi akhiriha harful ya sakinah wa qabla ya harakatuhu maksurah. Jadi aslinya baitun kemudian ditambah dengan ya sukun, ya mati. Dan kalau ada ya mati ya di akhir maka huruf sebelumnya kita berikan harokat kasrah. Yang awalnya baitun menjadi baiti.
Taib. Hada baiti, panjang ya, baiti amamal masjidi, baiti jamilun, fihi hadiqatun saghirah. Hada baiti, ini rumahku. Ini rumahku. Baiti, rumahku, amamal masjidi, di depan masjid. Amama bertugas sebagai zarful makan, keterangan tempat. Sehingga seakan-akan kita bilang rumahku ya berada di depan masjid. Nah, seperti itu. Amamal masjidi. Amama memberikan harokat akhir pada kata setelahnya. Amamal masjidi. Baiti jamilun. Itu ada sifat jamilun. Baiti jamilun. Rumahku bagus. Fihi. Nah ini. Fihi. Ada rumus lagi di sini. Fihi. Di situ adalah gabungan antara harful jar wa huwa fi ditambah dengan dhamir kepemilikan. Dhamir kepemilikan yang tadinya adalah hu. Fihi. Awalnya hu karena ada didahului dengan fi itu kan kasroh ya setelahnya. Fa kasroh dengan ya sukun hi. Awalnya hu menjadi hi kalau dia bertemu dengan fihi. Awalnya hu, kitabuhu. Tetapi kalau bergabung dengan fi, maka fa-nya panjang, ha-nya diganti dengan kasroh. Fihi. Bukan fihu ya. Fihi. Ha-nya ini sama dengan baituhu. Baituhu rumahnya. Nya itu ya. Nya itu kata gantinya adalah hu. Baituhu, qalamuhu. Tetapi ketika ada fi menjadi fihi, tidak lagi dhammahnya tetapi menjadi kasrah. Fihi hadiqatun saghiratun. Fihi di dalamnya, fihi di dalamnya, nya itu kembali kepada rumah. Fihi aslinya fil baiti, kemudian baitinya diganti dengan kata ganti ataupun kata ganti untuk bait menjadi hi. Fihi hadiqatun saghiratun. Ada sifat dan musuf di sini. Hadiqatun saghiratun. Hadiqah artinya adalah taman, saghiratun kecil ya, taman kecil di rumahnya ataupun memiliki taman kecil. Hadhihi ghurfati. Hadhihi ghurfati. Ghurfatun muannas. Ketika ditambah dengan ya sukun yang menandakan kepemilikan saya, maka menjadi ghurfati. Huruf ta di akhirnya awalnya tak marbutah, maka kemudian menjadi ya sakinah, tak terbuka. Saya coba sedikit ini ya. Ya, saya coba berikan catatan di sini ya. Misalkan kalau qalamun baitun ya contoh lambangnya. Jangan baitun nanti sama dengan tak marbutah. Qalamun. Ini kalau ditambah dengan ya sukun di akhir, maka menjadi qalami. Oke. Nah, kalau ada isimnya adalah tak marbutah atau muannas, misalkan hadiqatun, ya, hadiqatun. Ingin kita tambah untuk saya yang artinya adalah
kebunku gitu ya, maka rumusnya adalah huruf ta di belakang ini adalah tak marbutoh ya. Ini tak marbutoh. Kalau kita ingin gabungkan dengan huruf berikutnya bisa, tetapi kemudian yang awalnya tak marbutoh berubah menjadi tak maftuhah. Tak maftuhah itu seperti baitun, huruf tak maftuhah ya seperti. Nah, jadi menjadi seperti ini. Hadi, oh, hadi, oh. Nah, tak yang terbuka seperti ini. Karena kebunku ada ya sukun, maka sebelum ya sukun dikasrohkan. Dikasrohkan, baru dimasukkan ya sukunnya. Menjadi hadiqoti, hadiqoti, ya seperti itu. Baik. Hadhihi ghurfati. Ini ghurfah artinya kamar. Di kamarku berarti ya. Hadhihi ghurfati. Ini kamarku. Fiha, ya. Fiha. Ha itu adalah untuk mu'annats, untuk yang perempuan ya. Kenapa ha? Karena ha tersebut kembali kepada ghurfah. Ghurfah tentu kan mu'annats. Maka menggunakan fiha. Fiha nafidatun. Nafidatun artinya jendela. Kabiratun. Nafidatun sebagai mausuf yang disifati kata bendanya. Kemudian kabiratun sifatnya. Sifatnya adalah besar. Wa mirwahatun dan kipas angin mirwahatun bendanya. Kemudian sifatnya adalah jamilatun yang bagus. Hadza sariri, ini sariri tempat tidurku, ranjang. Sariri aslinya sarirun, kemudian ditambah dengan ya sukun dan huruf ro tidak bisa menyambung huruf setelahnya. Maka dipisah, ya-nya dipisah sendirian, tidak bisa disambung dengan huruf atau ekor huruf ro, nggak bisa. Beda dengan baiti ya kan, ya-nya bersambung dengan huruf ta. Tapi huruf ro tidak bisa. Biarkan saja dia terpisah. Ya, yang penting tetap menjadi satu kalimat. Gitu ya. Sariri. Wahada kursiyi, dan ini kursiyi, kursiku. Wahada maktabi, dan ini mejaku. Berikutnya saati, saati jamku, jam ya, saatun. Wa qalami dan penaku. Wa kitabi dan bukuku alal maktab. Alal maktabi di atas meja. Wa haqibati, haqibatun artinya tas, dan tasku tahtal maktabi. Tahtal maktabi. Nah, di sini ada ala di atas, tahta di bawah. Tahta di bawah. Tahtal maktabi. Tahta juga berfungsi untuk mengkasrohkan kalimat setelahnya. Tahtal maktabi. Sama dengan ala fungsinya. Alal maktabi. Tahtal maktabi. Ala di atas, tahta di bawah. Amama di depan, wara'a di belakang atau khalfa di belakang. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Jendela kamarku, nafidatu ghurfati. Nafidatu ghurfati sebagai idhofah ya di situ. Maftuhatun, terbuka. Terbuka. Taib hadhihi ghurfatu akhi. Ini kamar saudaraku. Watilka ghurfatu ukhti, saudaraku laki-laki ya. Watilka dan itu isim isyarah. Ghurfatu ukhti, kamar saudariku. Ghurfatu akhi kabiratun. Kamar saudaraku kabiratun, besar. Wa ghurfatu ukhti saghiratun, dan kamar saudariku kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Nah, kamar saudaraku amama ghurfati. Amama di depan, ghurfati kamarku. Jadi kamarnya saudaraku berhadapan-hadapan dengan kamarku. Wa ghurfatu ukhti amama al-matbahi. Dan kamar ukhti saudaraku perempuan
Amamal matbakhi, di depan. Matbakh artinya dapur. Matbakh artinya dapur, di depan dapur. Baik. Kemudian li ukhtun wahidun. Li artinya kepunyaan, saya memiliki. Li, saya memiliki. Ukhtun wa akhun wahidun, memiliki satu saudara laki-laki. Ismuhu, menggunakan hu ya. Ismuhu Usama, namanya adalah Usama tuh. Sini nama Usama menggunakan tamar butoh walaupun dia laki-laki. Usama tuh itu orang laki-laki ya, dipakai untuk nama laki-laki. Wali ukhtun wahidatun, dan saya juga memiliki satu saudara perempuan. Ismuha, lihat kalau laki-laki ismuhu, kalau perempuan ismuha panjang. Su'adu, su'adu. Nah, ini su'adu secara lafaznya ini mudzakkar, laki-laki, tetapi secara maknanya adalah dipakai untuk perempuan. Kebalikan daripada nama Usama. Usama itu secara lafaznya, pengucapannya ini adalah bentuk perempuan karena ada tamar butoh. Tetapi secara pemakaian realnya adalah Usama dipakai untuk mudzakkar atau laki-laki. Jadi maksudnya adalah ada loh nama laki-laki itu menggunakan tamar butoh namanya. Dan juga tidak sedikit juga nama perempuan yang tidak menggunakan tamar butoh di belakangnya. Su'adu, Zainabu, ya kan, nggak menggunakan tamar butoh. Abi, ayahku, wa ummi, dan ibuku, fi tilkal ghurfatil kabirati, fi di dalam tilkal ghurfati. Jadi kalimat fi ini, fi dengan kata setelahnya bisa dipisah dengan isim isyarah ya. Misalkan di sini seharusnya kan awalnya ini fil ghurfatil kabirati gitu ya. Fil ghurfatil kabirati. Bisa dispasi dengan isim isyarah. Fi tilka, boleh. Fi tilkal ghurfatil kabirati. Fi hadzal baiti, gitu ya. Fi hadzal baiti, boleh. Jadi ada spasinya. Ana, saya, uhibbu, mencintai, abi wa ummi. Ana uhibbu abi wa ummi. Saya mencintai ayah dan ibuku. Uhibbu artinya saya mencintai. Wa uhibbu akhi wa ukhti, dan juga saya juga mencintai saudara dan saudariku. Saudara dan saudariku. Nah, ini penguatan materi tentang penggunaan ya kata ganti kepemilikan. Kemudian tadi ada penggunaan fi. Nah, saya ingin sampaikan adalah huruf jar ya, huruf jar itu yang mengkasrohkan ya kan? Yang mengkasrohkan, dia bertemu dengan dhamir kepemilikan. Gimana cara membuatnya? Ya. Misalkan ini, fi artinya di dalam. Kita ingin bilang di dalamnya untuk laki-laki tadi ya, sudah saya sampaikan. Jadi ketemu dengan hu menjadi fihi. Haknya tidak lagi dhammah tetapi menjadi kasroh karena bertemu dengan fi sebelumnya. Fihi. Kalau ha bagaimana? Ya fiha. Nggak boleh hanya dikasrohkan. Tetap ha. Fiha. Tetap ya. Hanya hu saja yang berubah. Awalnya hu menjadi hi. Kalau ha tetap ha. Fiha. Sama pakai ala misalkan di atas. Di atasnya. Misalkan di atasnya berarti nya laki-laki alaihi. Alaihi. Kalau di atasnya untuk perempuan sesuatu misalkan ala wisadati ya, ala wisadati di atas bantal. Ya, berarti alaiha karena muannas. Min juga seperti itu, darinya minhu. Darinya laki-laki minhu. Nah, kalau min ini tidak dirubah hanya. Tidak dirubah menjadi minhi, tidak ya. Hanya saja yang dirubah adalah fi dan ala. Fihi, alaihi. Kalau minhu tetap. Tidak ada minhi. Tidak dirubah. Hu tetap hu kalau dengan minhu. Darinya laki-laki.
Darinya perempuan minha, minha. Itu ya. Itu cara perubahan huruful jar bertemu dengan ad-dhamair lil milkiyah. Dhamir untuk kepemilikan ya. Dhamir untuk kepemilikan. Ada yang menanyakan di sini tentang penggunaan ya li, ada li di sini, ada huruful jar bertemu dengan apa namanya dhamir. Cukup ya, insyaallah paham. Nah, ini secara praktiknya seperti ini. Misalkan Anda pertanyaan, man fi hadzal bait? Man fi hadzal bait? Siapa yang ada di dalam rumah ini? Maka menjawabnya dipersingkat saja. Jadi tidak perlu diulangi fi hadzal bait, tidak perlu. Digantilah dengan fihi. Siapa yang ada di dalam rumah? Di dalamnya atau yang ada di dalamnya fihi hamidun. Di dalamnya ada hamid. Madza fil hakibah? Madza artinya apa? Madza fil hakibah? Apa yang ada di dalam tas? Maka tidak perlu lagi fil hakibah, cukup dengan hakibahnya diganti dengan ha. Karena al hakibah ini perempuan, maka diganti dengan ha. Al baitu menjadi hi, fihi. Kalau hakibah fiha kitabi wa qalami wa daftari. Ada buku pelajaran, ada pulpen, ada buku catatan. Sama, man fis sayyarati, ganti fiha, fiha, ya disingkat saja jawabannya fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Man fil masjidil jami'atil an, siapa yang ada di masjid jami'ah, masjid kampus gitu ya. Ma fihi ahadun, ma fihi ahadun. Ma di sini adalah artinya tidak ada. Tidak ada fihi di dalamnya ahadun, seorang pun. Ma fihi ahadun. Tidak ada di dalamnya seorang pun. Artinya nggak ada orang gitu ya. Man fi masjidil jami'atil an. Ma fihi ahadun. Tidak ada orang. Ma di situ artinya adalah bukan apa, tetapi tidak ada. Sama dengan tadi ma indi, saya tidak punya ya kan? Ma indi, tidak. Ma indi, saya tidak punya. Kalau saya punya indi, fihi di dalamnya. Tapi kalau tidak ada di dalamnya, ma fihi. Ma fihi, tidak ada. Ya. Man fi hadhil ghurfati, man fi hadhil ghurfati, ada siapa di kamar ini? Fiha al-mudiru. Fiha al-mudiru. Dalamnya ada pimpinan ataupun ya kepala sekolah. Taib ini untuk penerapan kata uhibbu ya. Uhibbu artinya saya mencintai. Uhibbu abi wa ummi, uhibbu akhi wa ukhti, uhibbu zamili, uhibbu ustadi, ya, uhibbullaha, uhibbu nabiyya, uhibbu lughata al-arabiyyah. Taib. Kita coba masuk pada materi berikutnya. Ad-darsu tsaniya asyar. Pelajaran yang ke-12. Di sini diberikan latihan untuk berkomunikasi ataupun percakapan gitu ya. Percakapan yang juga nanti ada kaidah-kaidah tertentunya dan juga sekaligus untuk mempraktekkan dari yang sudah kita pelajari. Baik. Ukhti Syafira, wujud? Ada? Ukhti Syafira? Nggak ada ya? Kemana nih? Ukhti Sakinah? Ada ya? Baik. Ya, ma Ukhti Alia. Ya. Baik.
Kita coba praktekkan ya. Jadi Ukhti Sakinah di sini sebagai orang yang pertama, kemudian Ukhti Alia sebagai orang yang kedua. Ya, gantian percakapan ya, percakapan untuk materi kita kali ini. Silakan Ukhti Sakinah dengan Ukhti Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khair. Walhamdulillah. 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 Ya, walhamdulillah. Lanjut. Aina Min aina anti? Naam. An aina Ah, ana ya, ana min minar Riyadh. Ana minar Riyadh. Naam. ana minar Naam. Terus lanjut Allah. Ukhti Sakinah. Mas Muki. Naam. Alia. Bawahnya. Ismi Aminah. Iya. ain abuki? Abi huna fil Madinatil Madinatil Munawwarah. Munawwarah. Terus Wa muwa Jihun. Wajihun. Madrasati Sanawiyah. Baik. Wa aina ummika? Wa aina ummuki? Iya, ummuki. Nah. Iya Aidon Una Iya, terus Ya Tabibatun Mustashfal Istasfal Wiladati. Dadati. Wa man hadhil fatatul lati ma'aki ahiyya ukhtuki? La Ya bintu Bintu Ammi. Wa Ammi. Masmuha? Terus Ismuha Fatimati. nah, Ahiyya zamilatuki? La Ana fil madrasati Tawasifoti Wahya fil madrasati Sanawiyati. Alika ukhtun? alaki. Alaki ukhtun? Nah, ukhtun. Nah, Alaki akhun? Naam Di akhun. akhun Abiru Wa Tolibun Bil. Jami'ati. Nah, Man hadha tiflul ladzi ma'aki? Ya Ibnu Akhi. Ya, sedikit lagi. Asmuhu? Ismuhu Sa'din. Ummika fil baitil an? La zahaba ila Mustashfa. Baik. Insyaallah. Syukran.
طيب هذا الحوار حوار طويل حوار طويل لكن لا بأس بتدريب وتطبيق على الموضوعات المقروءة dari materi-materi yang sudah kita baca ya. Jadi ada ta'rif, ada at-ta'aruf ya, perkenalan, kemudian menanyakan kaifa haluk, bagaimana kabarmu ya bintu, wahai anak perempuan ya. Ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Saya dalam keadaan baik walhamdulillah. Min aina anti? Nah, kemarin kita sudah pelajari min aina anti biasanya dipakai untuk kalau baru perkenalan gitu ya, maka diartikan sebagai dari mana tempat tinggal ataupun domisilinya di mana. Ana minar Riyadh, saya dari Riyadh di Arab Saudi. Mas Muki, siapa atau apa namamu? Siapa namamu? Ki untuk kamu perempuan ya. Ki, kamu perempuan. Kita buki, berarti buku kamu perempuan. Ismi Aminatu, namaku adalah Aminah. Aina abuki, aina abuki. Di mana ayahmu? Taib. Abun di sini aslinya adalah abun ya. Ini namanya asmaul khamsah, nama 5 nama yang memiliki kaidah khusus. Abu ki, awalnya abun saja, abun. Tapi ketika bertemu dengan domir kepemilikan, maka ditambah dengan waw menjadi panjang bunyinya. Abuka, abuhu. Kalau tidak ada kata setelahnya, misalkan nggak ada hu, nggak ada ka, nggak ada ki, maka abun pendek. Sama dengan umun. Kalau umun tidak ya, umun. Akhun yang sama, abun, akhun. Akhun menjadi akhuka, akhuki, akhuhu panjang. Kalau nggak ada huruf kaki, hu, ha nggak ada, maka akhun, akhun pendek. Ya, akhun dengan abun. Kalau ada domir untuk kepemilikan menjadi panjang huruf ba-nya dan huruf kha-nya. Aina abuki, di mana ayahmu? Abi, ayahku, huna, di sini. Huna, di sini, fil Madinatil Munawwarah, di Madinah Al-Munawwarah. Huwa muwajjihun. Huwa muwajjihun. Beliau seorang muwajjih, itu sama dengan mudarris atau muallim ya, seorang guru. Fil madrasati tsanawiyah. Di tsanawiyah itu adalah tingkat atas ya, SMA atau SMU. Fil madrasati tsanawiyah, di sekolah menengah atas. Tsanawiyah, kalau kita kan dipakai untuk MTS itu kan madrasah tsanawiyah, itu sekolah pertama ya. Sekolah menengah pertama kalau di Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab tsanawiyah itu dipakai untuk sekolah menengah atas. Nah, kalau sekolah menengah pertama apa bahasa Arabnya? Madrasah mutawasid. Mutawasid itu pertengahan. Mutawasid itu pertengahan. Jadi SMP itu termasuk tingkatan sekolah yang menengah ya. Maka sekolah menengah kan pertama tapi ya. Pertama. Nanti yang tingkat kedua adalah tsanawiyah. Jadi kebalik dengan penggunaan bahasa Indonesia. Wa aina ummuki, dan mana ibumu, di mana? Hiya aidan huna. Hiya kembali kepada ibunya perempuan, maka menggunakan hiya. Aidan juga huna di sini. Hiya tabibatun, ibunya adalah seorang tabibah, dokter. Fi mustashfal wiladah. Mustashfa artinya rumah sakit, al-wiladah artinya anak ya. Fi mustashfal wiladah, rumah sakit anak. Rumah sakit anak ataupun rumah sakit persalinan gitu ya. Wa man hadhil fatatu allati ma'aki, dan siapa al-fatatu artinya seorang pemudi ya, seorang pemudi, seorang perempuan. Wa man hadhil fatatu allati ma'aki, dan siapa ini orang perempuan ini yang bersamamu? Ma'aki, bersamamu ya kan. Ahia ukhtuki, apakah dia ukhtuki, saudarimu? La, bukan, tidak. Hiya, dia adalah bintu ammi, anak pamanku. Anak pamanku, bintu ammi, anak pamanku. Masmuha, siapa namanya? Ismuha Fatimah, namanya Fatimah. Ahia zamilatuki, apakah dia temanmu? La, tidak juga. Nah, tidak juga. Ini siapa dia ini? La,
Kenapa tidak? Karena ana fil madrasatil mutawassithah. Jadi dia berada di apa namanya? Sekolah menengah pertama, mutawassithah ya, SMP. Al madrasatul mutawassithah itu SMP. Wahia dan dia, kerabat tadi atau temannya tadi adalah anak pamannya fil madrasati tsanawiyah, di SMA. Di SMA. Tadi ismuha yang pertama siapa namanya? Aminah ya. Aminah, dia adalah di sekolah SMP, sedangkan Fatimah di sekolah SMA. Jadi tidak sekelas atau tidak satu sekolah. Alaki ukhtun, alaki ukhtun. Apakah kamu memiliki saudari? La mali ukhtun. Tidak, saya tidak memiliki. Nah, ini ya. Huruf ma sama mali. Mali, saya tidak memiliki. Kalau li, saya memiliki. Tapi kalau ada ma di depannya, ma yang artinya tidak, jadi mali. Sama dengan endi. Endi artinya memiliki juga. Endi artinya memiliki, ya. Saya tidak memiliki berarti ma endi. Perbedaannya di mana? Kata li dengan endi. Enda ya. Aslinya enda. Jadi kalau kata enda itu digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal, misalkan benda. Apakah kamu memiliki buku? Maka menggunakan enda. Hal atau a'indakal kitabu. A'indakal kitabu, apakah kamu memiliki buku? Maka enda. Indaka, ya, kamu laki-laki. Tetapi kalau untuk yang berakal terkhusus untuk anggota keluarga dan anggota tubuh, maka menggunakan li atau la. Maksudnya li itu adalah untuk saya, kalau untuk kamu laki-laki, kamu perempuan menggunakan la. Misalkan, apakah kamu memiliki saudara laki-laki, ya kan? Alaka, alaka akhun. Tidak boleh menggunakan enda. Indaka akhun. Walaupun secara lafaznya itu diperkenankan, tetapi secara maknanya adalah tidak sesuai penempatannya gitu ya. Jadi kalau anggota tubuh dengan anggota keluarga, maka menggunakan la. Alaka, alaka, ya, atau yadun misalkan, gitu ya. Alaka ukhtun, naam li ukhtun. A'indaka, a'indaka sayyaratun. La, ma indi, saya tidak punya. Nah, seperti itu ya. Jadi enda untuk yang tidak berakal, kalau la untuk yang berakal, dan terkhusus pada anggota keluarga dan anggota tubuh, walaupun tidak berakal ya, tapi khusus, memang dikhususkan kalau kita ingin misalkan saya memiliki kaki, li kodamun, nggak boleh indi kodamun, li kodamun atau li rijlun, gitu ya. Itu untuk menyatakan kepemilikan. Li akhun, ya kan, untuk apa ini li akhun? Untuk anggota keluarga. Li akhun kabirun. Saya memiliki keluarga saudara besar. Saudara berarti kakak ya. Akhun kabir itu berarti kakak. Kakak laki-laki. Wa huwa talibun bil jami'ah. Dia adalah seorang mahasiswa. Wa man hadza tiflul ladzi ma'aki. Dan ini anak kecil ini siapa? Yang bawa anak kecil gitu kan, yang bersamamu. Wa banu akhi, dia adalah anak saudaraku. Anak saudaraku yang tadi ya, akhun kabir ya. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Sa'dun, namanya adalah Sa'ad. Sa'dun. A'ummuki fil baiti al-an? A'ummuki fi baitil an? Apakah ibumu sekarang ada di rumah? Al-an artinya sekarang ya. Al-an sekarang. Sekarang ada di rumah. La zahabat ilal mustasfa. Kemarin kita sudah pelajari kata kerja untuk dia laki-laki adalah zahaba. 3 huruf ya. Dia laki-laki telah. Zahaba. Dia laki-laki telah pergi. Kemudian kalau untuk dia perempuan, maka ditambah dengan huruf ta mati, zahabat. Zahabat. Taknya sukun.
Ini untuk dia perempuan. Karena tadi yang ditanyakan adalah ibunya, ya, ibunya. Ummuki fil baitil an? La. Dhahabat ilal mustasfa. Tidak, dia pergi ke rumah sakit. Ya, agar lebih diperjelas saya tampilkan sebagai ringkasan tadi. Saya tuliskan di sini kata kerja. Nah, ini ya. Kata kerja lampau untuk orang atau untuk domir huwa adalah dia laki-laki, dia laki-laki. Kemudian hiya, dia perempuan, anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, ana, saya bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, contoh kata kerja lampau, artinya itu lampau sudah dikerjakan. Kata kerja kharaja, inilah kata dasar, kata fiil, kata kerja dalam bahasa Arab. Kata dasarnya adalah 3 huruf. Kharaja. Dan huruf yang ketiga adalah fathah. Huruf ketiga fathah. Huruf ketiga dan huruf pertama itu fathah. Dan huruf kedua nanti bisa kasrah, bisa dhammah. Tapi huruf ketiga dan huruf pertama pastikan itu adalah fathah. Itu artinya kalau ada 3 huruf, ya, harokat pertamanya fathah dan ketiganya juga fathah, maka itu adalah kata kerja lampau untuk dia laki-laki. Jadi kharaja, huwa kharaja, dia laki-laki telah keluar. Kharaja artinya keluar. Huwa kharaja berarti dia laki-laki telah keluar. Nah, bagaimana dengan hiya? Hiya, dia perempuan. Ya, di sini saya berikan tanda yang huruf tambahannya adalah yang warna merah ini merupakan tambahan dan sebagai tanda atau ciri perubahan katanya. Kalau hiya, dia perempuan, maka yang sama dengan kharaja, hanya saja setelah itu ditambah dengan tak mati, tak sakinah, menjadi kharajat. Huwa kharaja, hiya kharajat. Kharajat itu tak mati di belakang ini tanda untuk perempuan, khusus tanda perempuan. Kharajat, dia perempuan telah pergi. Zahabat, ya. Kharajat berarti dia perempuan telah keluar. Ya. Lihat di sini semuanya huruf ta, tetapi beda harokatnya, ya. Di sini huruf ta juga, sampai 4 ini huruf ta semua. Cuman beda harokatnya saja. Keempat huruf ta itu berbeda semua harokatnya. Kenapa? Karena harus memiliki ciri masing-masing. Nah, sekarang untuk anta. Anta itu kamu laki-laki, ya kan? Kamu laki-laki, maka rumusnya adalah huruf ketiganya dimatikan. Nah, ini huruf ketiganya, huruf jim, ya, huruf ja, disukunkan. Kalau untuk anta, disukunkan, kemudian ditambah dengan huruf ta fathah, menjadi kharajta. Zahaba menjadi zahabta. Ya. Kharaja menjadi kharajta. Artinya kamu laki-laki telah keluar. Mana tanda kamu di situ dalam kata kerja? Tandanya adalah diwakilkan dengan huruf ta di belakang ini. Ya, jadi kalau ta itu berarti anta, kharajta. Kalau anti maka tandanya adalah ti di belakang dan huruf ketiganya mati, kharajti. Gampang sekali. Anta kharajta, anti kharajti. Sedangkan ana atau saya, maka kata ganti ananya adalah tu di belakang. Tu. Ya, tu. Nah, itu ada huwa, hiya, anta, anti, ana. Ya, ana. Jadi kharaja, huwa kharaja, hiya kharajat, anta kharajta, anti kharajti, ana kharajtu. Zahaba, huwa dhahaba, hiya dhahabat, anta dhahabta, anti dhahabti, ana dhahabtu. Ya, itu pola-pola untuk perubahan, ya, kata kerja lampau. Kata kerja lampau. Contoh lagi misalkan fataha. Ya, boleh silakan siapa yang mencoba. Fataha dirubah ke hiya, anta, anti, dan ana.
Ayo latihan, boleh. Silakan. Fataha artinya membuka. Akhi Yasir, tafadhol, boleh dicoba? Yang mana Fatahah atau masak? Fataha, fataha. Oke. Ya, jadi disebutkan domirnya huwa fataha hiya, ya, seperti itu. Ya. Huwa fataha, hiya fatahat, Nah, anta fatahta, anti fatahti, ana fatahtu. iya, tuntas. Tepti Sakinah, masaka. Huwa masaka, hiya masakat, anta masakta, anti masakti, ana masaktu. Iya, masak ya. Masak itu artinya ya masak dalam bahasa Indonesia. Masak artinya memegang ya. Maka as-saum di mana al-imsak. Imsak itu artinya ini tadi menahan. Masaka, menahan dari apa sesuatu yang batalkan puasa. Jadi as-saumu wal imsak. Jadi imsak itu artinya menahan, memegang dengan kuat, dengan erat agar puasanya tidak batal. Baik. Ukhti Alia, roja'a. Masaka artinya memegang ya. Roja'a, silakan. Ukhti Alia. Tes. Nggak ada, Ukhti Alia. Ukhti Syafira ini ada nggak nih Syafira ini? Kok nggak ada suaranya nih? Pak. Baik. Roja'a, huwa roja'a, hiya roja'at, anta roja'ta, anti roja'ti, ana roja'tu. Ya, ana roja'tu. Zahaba, ya kan? Zahaba. Ya. Nah, ini kalau kita sudah tahu ini sebagai modal kita untuk percakapan gitu ya. Nah, ini artinya telah pergi. Telah pergi telah pergi. Artinya dahaba ya, dahaba telah pergi. Jadi kalau kita sudah tahu ini bisa dipraktekkan untuk percakapan, apakah untuk dia laki-laki, dia perempuan, apakah anta, anti atau ana. Baik. Nah, ini sebagai ringkasan nanti saya bagikan di grup ya, insya Allah sebagai catatan. Nah, ini yang kemarin kita pelajari, huwa, hiya, anta, anti, ana. Jadi ada 5 dhamir itu kita kuasai ya. Huwa, hiya itu mewakili orang ketiga, dia. Anta, anti mewakili orang kedua, kamu. Dan ana mewakili orang pertama. Ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Huwa misalkan untuk kepemilikannya, hu, qalamuhu. Hiya menjadi ha, qalamuha. Anta menjadi ka, qalamuka. Anti menjadi ki, qalamuki. Ana tambah dengan ya sukun di belakangnya dan huruf sebelumnya dikasrahkan. Jadi qalami, qalami. Baik. Baik ya, cukup kiranya materi kita pada sore hari ini. Insya Allah kita akhiri materi kita pada nanti malam ya, insya Allah sebagai materi ataupun pertama materi terakhir pada pembahasan ataupun daurah kitab pada di akhir atau penghujung Ramadan kali ini. Ada yang mau ditanyakan dari pembahasan kita, Tufadhol? Jika tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Wa iyyakum. Barakallahu fikum.